selesai. Tapi kau sendiri yang harus melakukan. Kau berani? Berani. Tapi bagaimana caranya? Ini. Ada racun yang sangat manjur. Setetes saja dari racun ini, Ayu Sekarsari akan mati mengering. Bukan hanya jadinya, tapi juga ibunya. Kamu berani? Hanya setetes bisa membunuh Ayu Sekarsari dan bayinya, Nyi? Iya. Kamu lihat sendiri, Cundomanik. Gringsing benar-benar tidak kapok. Dia malah mau meracuni bayi dan ibunya. Setelah rencana pertamanya gagal membunuh putra dari permaisuri kerajaan, penyihir sakti bernama Nyi Gringsing tidak menyerah. Dengan kelicikannya, kali ini ia memilih cara yang lebih halus namun mematikan, racun yang akan menyerang sang anak yang masih dalam kandungan. Di sisi lain, Nyai Roro Kidul dan Kondo Manik sedang berbincang prihatin mengenai rencana licik Nyi Gringsing dan sekutu-sekutunya. Meskipun Nyi Roro Kidul terikat oleh hukum alam untuk tidak ikut campur secara langsung, ia tetap berusaha melindungi calon bayi itu dari kejauhan, mengandalkan abdi dalam yang setia. Aku akan memakai Nyibira untuk menyelamatkan Ayu dan anaknya dari racun itu. Saya percaya itu, Kanjeng Ratu. Kau benar, Kolosrengi. Kau pulang sebelum matahari memerah. Tapi kau pulang dengan bersimbah darah. Siapa yang melakukan ini? Hah? Hei pendekar wanita! Kau pasti murid Taji Saketi. Ayo hadapi aku. Kita adu ilmu sigasi boko kita. Hah? Hah? Cerita berpindah ke sebuah peristiwa penuh ketegangan. Seorang pendekar lelaki ditemukan terbunuh dengan tubuh tergeletak di atas kudanya. Pendekar itu sebelumnya telah ditantang oleh seorang pendekar wanita tangguh yang dikenal karena keberaniannya membantu kepala desa menumpas kejahatan. Sang bos penjahat, penuh amarah dan dendam, bersumpah akan menuntut balas dan menumpas pendekar wanita itu. Mungkin sudah jadi nasib anakmu. Kalau akhirnya cuma jadi selir. Tapi aku tidak bisa terima. Dan juga sudah menjadi nasib cucumu. Kalau sekarang kedudukannya sebagai calon penerus dalam Katumenggungan gagal. Kamu laki-laki lemah. Bisamu cuma Rimo dan Rimo. Tapi aku tidak. Aku akan menagih janji. Terlambat, Nyi. Sudah terlambat. Dan Ayu Sekarsari sudah sah jadi istri Kanjeng Tumenggung. Sudah jadi garwo Padmi yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku akan tuntut hak cucuku Raden Seto Satrio. Dia harus tetap jadi pewaris Katumenggungan. Percuma, Nyi. Percuma. Kanjeng Tumenggung tidak akan mendengarnya. Dia harus mendengar. Akan ku bikin mendengar. Nyi, tunggu, Nyi. Nyi. Kang, tunggu. Nyi, batalkan, Nyi. Nyi, batalkan niatmu. Nyi. Sementara itu, kemarahan lain membara di istana. Mertua sang raja merasa dipermalukan karena putrinya hanya dijadikan selir di kerajaan, bukan permaisuri. Mengingat janji yang pernah diucapkan oleh sang raja, ia merasa terhianati. Meskipun suaminya mencoba menenangkan dan mengajaknya menerima kenyataan, amarahnya tetap berkobar. Bertekad untuk meminta keadilan, ia berangkat menuju istana dengan kereta kuda. Di istana, sang ratu yang perasaannya tajam merasakan firasat buruk akan kedatangan mertua selirnya, namun semua sudah terlambat. Usaha Nyi Roro Kidul untuk mencegah malapetaka tidak berhasil, dan bahaya mengancam nyawanya. Ke Katumenggungan tidak dihalangi. Apa yang harus saya lakukan? Kita lihat saja nanti.
datang di Katumenggungan. Semoga sejahtera menyertai kalian semua. Mohon maaf nih, pokoknya Niwingit tidak boleh masuk. Apa alasannya? Kamu kan tahu siapa saya. Kanjeng Tumenggung sedang banyak tamu nih. Tidak mungkin menerima Niwingit. Bisa bodoh. Aku juga tamu. Aku lebih penting dari tamu-tamu itu. Lepaskan aku. Lepaskan. Tahan nih. Lepaskan. Tunggu nih. Tunggu. Tidak boleh masuk. Lepaskan aku. Niwingit, tunggu. Tahan. Tahan. Lepaskan. Tunggu nih. Tidak bisa. Kanjeng Tumenggung, saya mau ketemu. Ada yang harus kita bicarakan. Niwingit, kendalikan dirimu. Ingat pada siapa kau bicara. Saya mau bicara sama suami anak saya. Bawa dia pergi dari sini. Kanjeng Tumenggung, ini masalah saya dengan Kanjeng Tumenggung. Bukan dengan prajurit yang tidak tahu apa-apa ini. Lepaskan. Keluar. Ayo nih. Bawa ke gedung sepi. Sayang sekali. Dengan cara halus, kita tak bisa menghalangi tekad kuat Niwingit Cundomanik. Kalau begitu, haruskah saya yang ke Katumenggungan untuk menyadarkan tuntutannya? Tidak. Niwingit sudah terlanjur masuk. Tumenggung Cokronanggolo juga sudah terlanjur terbakar kemarahannya. Kelihatannya harus aku sendiri yang mencoba mengetuk hati Tumenggung agar tidak terbawa nafsu amarahnya yang akan mencelakakannya. Ayo, dampingi aku. Kita ke Katumenggungan. Baik, Nyi Ratu. Akan coba aku bisikan himbauan ke Tumenggung agar ia membatalkan niatnya menemui Niwingit. Kalau peka, ia mendengarku. Tapi kalau tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku akan bicara lewat Yudo Turonggo, Kepala Keamanan Katumenggungan. Gusti, maaf Gusti. Apa urusan dengan Niwingit tidak bisa ditunda? Gusti tinggalkan pasawanan hanya untuk ngurus Niwingit? Orang seperti Niwingit harus segera diberi pelajaran Yudo Turonggo. Saat ibu dari sang selir tiba di istana, ia menerobos masuk di tengah pertemuan raja dengan tamu-tamu penting dari luar kerajaan. Raja terkejut dan marah besar, memerintahkan pasukannya untuk menyeret ibu mertua itu ke ruang pengadilan bawah tanah. Nyi Roro Kidul yang mengawasi situasi ini mencoba menenangkan amarah raja melalui kepala keamanan, tetapi upayanya sia-sia. Sang raja akhirnya sendiri yang menjatuhkan hukuman, membuat ibu dari sang selir meringkuk dalam kepedihan di ruang tahanan. Sementara itu, anak perempuannya memohon di kamar, meratapi nasib buruk yang menimpa keluarganya. Dia tidak peka. Cokronanggolo tidak peka. Dia hanya mendengar suaranya sendiri. Perlu kekerasan untuk menahan langkahnya, Kanjeng Ratu? Tidak. Kita tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Kita hanya bisa mengingatkan. Tidak lebih dari itu. Niwingit, kau pikir kau ini siapa, ha? Berani teriak-teriak padahal di pendopo ada para piagung dan tamu Katumenggungan. Sengaja mau bikin malu aku, ha? Kamu sengaja menjatuhkan nama Ingsun Tumenggung Cokronanggolo di depan pasewakan. Hah? Bicara. Bicaralah. Saya kesini untuk menagih janji Kanjeng Tumenggung. Janji? Janji apa? Dulu sebelum Kanjeng Tumenggung minta tantri anak saya, apa yang Kanjeng Tumenggung katakan pada saya? Siapa ini? Tumenggung tak pernah janji apa-apa pada wong cilik. Kanjeng Tumenggung janji akan menjadikan tantri sebagai garwa patni, akan memberi kami, saya dan Surolangu suami saya, pangkat dan kedudukan tinggi. Tapi sampai hari ini, janji hanya janji. Kami tetap nelongso, sengsara, tetap hidup di gobok dan tidak punya apa-apa.
Wingit. Kamu tidak mengaca diri. Tidak mau melihat ke belakang. Siapa dirimu sebenarnya? Kau ini wong cilik. Ongklak-angklik. Ngatu kora cecek. Nanging langit kakuyuhani. Tidak tahu diri kau, Wingit. Kau seharusnya berterima kasih. Karena aku telah angkat Tantri anakmu dari jelata menjadi selir. Aku telah anugerahkan panggilan Dewi agar anakmu yang jelata menjadi terangkat derajatnya. Tapi kamu mentengkelek. Tidak tahu diri kau, Wingit. Saya cuma menagih janji. Kalau begitu, terimalah ini. Inilah kedudukan tinggi yang kau inginkan. Selamanya. Atau ingin di atas lagi. Ingin seperti itu, ingin. Ibu. Maafkan ibu saya, Kanjeng Tumenggung. Maafkan ibu saya. Kenapa kamu sini? Apa kamu membela mbokmu yang tidak tahu diri itu? Saya datang mohon maaf untuk ibu saya, Kanjeng. Maafkan ibu saya. Ibu. Kanjeng Tumenggung. Maafkan ibu saya. Tidak akan pernah memaafkan perbuatan mbokmu. Tapi agar langit-langit rumah ini tidak kotor, maka akan kuturunkan dia. Bawa dia keluar dan jangan sampai masuk sini lagi. Baik, Gusti. Ibu. Ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Mbok. Ia tidak bersalah. Menuntut janji itu tidak salah. Tapi Mbok lupa siapa kita ini. Mbok terlalu muluk bermimpi. Dulu mungkin benar. Mbok atau ibu memang bukan siapa-siapa di mata Tumenggung. Tapi, kini kita bagian dari Katepunggungan. Ibu adalah selir Tumenggung. Dan saya tak bisa disangka adalah putra laki-laki Romo Temenggung Cokrononggolo. Benar, Nanda Raden. Tapi anak laki-laki harus menuntut haknya sebagai anak laki-laki.
Di malam yang sama, di tempat lain, sekelompok penjahat merancang serangan ke sebuah desa yang tenang. Tanpa mereka sadari, seorang pemuda misterius melihat aksi keji itu. Dengan cekatan, ia mengambil busur dan memanah salah satu dari mereka, menyebabkan keberadaan para penjahat terbongkar. Pemimpin para penjahat yang penuh kemarahan akhirnya menemukan pendekar wanita yang selama ini dicarinya. Pertempuran pun tak terhindarkan. Meski awalnya sang penjahat meremehkannya, gadis pendekar itu menunjukkan kekuatan yang tak terduga. Usai pertempuran, pemuda misterius itu mendekati pendekar wanita, dan perkenalan singkat terjalin. Namun, sebelum mereka sempat lebih akrab, sosok misterius muncul, menculik sang pemuda tanpa jejak, meninggalkan teka-teki baru yang harus dipecahkan. Sigar Semongkomu cukup sempurna. Tapi jangan coba-coba kau pamer padaku. Karena aku lebih dulu mempelajarinya. Jadi aku lebih sempurna dan lebih tua. Makanya jangan cepat pamer dengan ilmu tanggungmu. Wah! Bagaimana bisa kau kuasai? Bagus Torodipo. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung? Iya. Bukannya Sekartaji? Sekartaji? Iya. Sekartaji alias